Bapa yang baik, mengucap syukur Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Bukan dengan kuat dan gagah kami Tuhan, namun hidup kami adalah anugerah. Kesehatan kami adalah karena kemurahan Tuhan. Mari kita menaikkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan kita. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Selami pikiranmu, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semuanya bergoncang. semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan kami, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Tak terselami Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang kasih tak setia. terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau
kami bagi Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang mengamati kehidupan kami. Engkau melihat, Engkau Allah kami Tuhan. Kami tidak akan terkalahkan sebab Tuhan bersama kami, sebab Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang setia. Kasih-Mu luar biasa Tuhan, kasih-Mu yang menghidupkan kami Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu, glory bagi-Mu Tuhan. Ramaya ramaya, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Engkau layak menerima pujian dan penyembahan kami. Engkau yang bertahta di tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami telah siap menerima lawatan-Mu, menerima jamahan-Mu Tuhan. Engkau yang tutup bungkus ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara. Kita mengucap syukur Tuhan memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan untuk kita kembali datang ke hadirat Tuhan. Amin saudara. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian bagi Allah kita. Sebab firman Tuhan yang jadi kekuatan dalam hidup kita. Kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang dengan tanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Dan aku bijak-bijak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Dan aku bijak-bijak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Dan aku bijak-bijak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam nama-Nya. Mari kita
kita. Dia menjadikan kita lebih daripada seorang pemenang. Amin, saudara. Mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Yang hidup di dalamku menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, segala bumi bersorak. Amin, haleluya. Kau yang hidup di dalamku menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab Dia Allah yang berkuasa. Kita mau serukan nama Tuhan kita lebih lagi, amin. Yang mau menyerukan nama Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, Dia luar
Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Ya Allah, kita takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan Mari kita berkuasa. serukan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi mau serukan nama Tuhan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. 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 Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Nama di atas segala nama. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Sekarang tiba saatnya kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami. Inilah Tuhan nyanyian kami bagi Engkau. Terima kasih Allah yang baik. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi pengamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang membuat hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa,
kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penghamba yang berkorban untuk dirimu menebusku. Kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku.
rasa syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Sebab kehidupan kami adalah anugerah-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Ini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Ini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Syukur, syukur Tuhan, syukur. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita yang memberi kekuatan bagi kita. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat pagi hari ini. Sekarang kami telah siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami, pikiran kami, biar firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami, menjadi berkat dalam hidup kami. Tuhan juga berkati hamba-Mu Om Yoas yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada Om Yoas. Shalom, puji Tuhan. Saudara-saudara, tadi penyanyi dan pemuji kita sudah menyanyikan lagu yang begitu indah, bahwa orang-orang yang lemah akan menjadi kuat, orang yang miskin akan menjadi kaya, orang yang bodoh akan menjadi pandai, orang yang tidak bertenaga menjadi bertenaga. Haleluya. Saudara-saudara, hari ini, pada pagi hari ini kita akan berbicara atau membicarakan atau mendengar firman Tuhan mengenai iman. Iman itu adalah percaya dan bertindak. Kalau saudara percaya dan saudara sungguh-sungguh bertindak, maka
apa yang saudara percaya itu pasti akan terjadi. Bukan mudah-mudahan, bukan juga mungkin, tetapi pasti terjadi. Tetapi kelanjutannya adalah kalau saudara percaya pasti terjadi, saudara harus punya syarat, yaitu mengampuni. Jadi dua hal ini adalah menjadi satu kesatuan. Pada pagi hari ini, sekarang ini kita akan mendengar firman Tuhan mengenai percaya. Percaya dan bertindak itu namanya iman. Ya. Mari kita akan buka firman Tuhan di dalam Markus pasal 11 ayat yang ke-24. Markus pasal yang 11 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan bunyinya demikian. Karena itu, aku berkata kepadamu, ini kata-kata Tuhan Yesus. Apa saja? Apa saudara tulisannya apa? Apa saja? Apa saja yang kamu minta dan doakan? Apa saja yang kamu minta dan doakan? Saudara lihat saya, saudara juga boleh lihat papan tulis. Ya, jadi ini adalah kutipan asli Alkitab. Karena itu aku, yaitu Tuhan Yesus, berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Tentu kita sudah banyak permintaan dalam hidup kita kepada Tuhan. Ya kan? Ada yang minta, Tuhan berikan aku kekuatan. Tuhan berikan aku kesanggupan. Berikan aku kepandaian. Berikan aku kecerdasan. Bahkan ada yang bilang, berikan aku kekayaan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Pasti hidup kita adalah hidup yang doa. Apakah itu doa? Doa adalah permintaan kita kepada Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Dan saudara, ketika saudara berhubungan dengan Tuhan, seiring dengan nafas saudara, Tuhan, tarik nafas lagi, tolong saya. Tarik nafas lagi, Tuhan, tarik nafas lagi, beri aku kekuatan, beri aku kemampuan, beri aku kepandaian, beri aku hikmat. Saudara pasti begitu bukan? Ya. Tuhan berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta doakan. Nah ini yang kurang. Coba baca, yang kurang ini. Apa yang kurang? Percayalah bahwa kita udah percaya. Tapi kenapa nggak terima-terima? Tiap pagi kita kerja. Banting tulang. Tulangnya sampai patah. Tulangnya sampai remuk. Tapi nggak berhasil-berhasil. Sudah banting tulang. Tulangnya sampai patah. Tulangnya sampai remuk. Nah, percayalah bahwa kamu telah menerima. Percayanya sudah, tapi telah menerimanya belum. Maka itu terlihat di wajah kita. Wajah-wajah yang hopeless. Ya kan? Tahu hopeless saudara? Tanpa harapan. Dari wajah itu kelihatan wajah yang percaya telah menerima. Atau percaya insya Allah menerima. Sama apa beda sih? Beda. Ya. Jadi wajah-wajah yang insya Allah menerima, mudah-mudahan menerima, itu namanya percaya yang belum menerima. Sedangkan Tuhan minta kepada kita,
percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ini kuncinya. Jadi apa yang harus saudara lakukan? Ya percaya telah menerima. Jadi kalau saudara percaya telah menerima, percaya dalam hati, pikiran saudara pasti berubah. Perasaan saudara pasti berubah. Keinginan saudara pasti berubah. Kalau percaya telah menerima. Ini kan ada orang psikolog. Betul apa betul? Ya kan? Tanya sama orang psikolog. Orang itu kalau percaya telah menerima, itu wajahnya pasti berbinar-binar. Ya kan? Jangan tidak wajah sayu. Harap-harap cemas ya. Tapi kalau saudara percaya telah menerima, itu saudara akan wajahnya, kulitnya juga langsung berseri-seri. Omongannya juga langsung berubah. Omongannya dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Beda dengan hati bersyukur. Beda kan? Beda Pak sama sih? Nah, maka itu kan kita sudah diajari. Kita harus belajar melihat orang secara alamiah. Ya. Jadi kalau saudara belajar melihat orang dengan cara alamiah, saudara melihat orang aja udah ketahuan. Apalagi Tuhan. Melihat saudara juga ketahuan ini yang percaya telah menerima atau percaya insya Allah. Tahu percaya insya Allah? Mudah-mudahan menerima. Saudara-saudara, kalau saudara jadi marketing, datang kepada orang yang saudara jadikan klien saudara. Kalau saudara itu percaya telah menerima, waktu saudara datang itu, yang saudara datangi itu udah bisa ngelihat saudara ini jualnya produk bagus atau tidak. Kalau saudara datangnya percaya telah menerima, saudara-saudara, wajah saudara juga akan berseri-seri. Wajah saudara akan berbinar-binar. Haleluya ya. Jadi saudara percayalah telah menerima. Jangan saudara tiap pagi kerja insya Allah. Mudah-mudahan. Tetapi datanglah tiap pagi di dalam saudara bekerja, percayalah apa yang saudara kerjakan itu menghasilkan buah yang bagus. Percayalah telah menerima. Ya. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita percaya insya Allah, tetapi percaya telah menerima. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima. Nah, saudara dalam hidup ini tidak saja dalam bidang pekerjaan. Kalau dalam persoalan saudara adalah dalam bidang pekerjaan, pergilah pagi-pagi, pergilah ke kantor, percayalah bahwa apa yang saudara kerjakan itu, saudara telah menerima hasil. Jadi perginya dengan gagah, dengan membusungkan dada, dan saudara akan berbicara kepada istri, suami, anak, orang tua. Dengan percaya telah menerima. Langkah saudara adalah langkah percaya telah menerima. Bahwa apa saja yang saya kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Kalau beruntung bagaimana? Percayalah juga telah menerima. Tuhan Yesus suatu kata ketika dia pergi melewati pohon ara.
pohon ara itu dilewati. Ini memang betul musim yang tidak berbuah. Tetapi waktu Tuhan Yesus lapar dan dia kemudian melihat pohon ara itu tidak bisa dimakan buahnya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tuhan Yesus bilang, jadi pada musimnya atau tidak pada musimnya, saudara itu harus berhasil. Masa krisis moneter atau tidak pada musim krisis moneter, saudara harus berhasil. Seperti pohon ara itu harus berbuah walaupun tidak pada musimnya. Tuhan Yesus lapar, lalu Tuhan Yesus berkata, mulai sekarang, hai pohon ara, seorang pun tidak akan memakan buahmu. Dan apa yang terjadi? Buah pohon ara masih hidup, masih hidup. Setelah Tuhan Yesus pergi tinggalkan dan kembali lagi melewati pohon ara itu, maka murid-muridnya berkata kepada Tuhan, Tuhan, lihat, Guru lihat, pohon yang kamu kutuk itu telah mati. Ya. Jadi kalau saudara berangkat kerja belum menghasilkan hasil, tetapi saudara harus percaya telah menerima. Seperti Tuhan Yesus tadi, waktu dia mengutuk pohon ara itu masih tetap hidup. Tetapi Tuhan Yesus percaya telah menerimanya. Karena Tuhan Yesus percaya telah menerimanya, ditinggal. Tetapi waktu dia meninggalkan pohon ara itu dan kembali lagi, waktu dia kembali lagi juga dia percaya telah menerimanya. Nah, ya kan? Jangan saudara sakit, minta Tuhan sembuhkan, kemudian saudara masih sakit. Percayanya telah menerima. Walaupun saudara sakit, tapi percayalah telah menerimanya. Walaupun saudara kerja dan belum mengadakan perubahan, tapi percayalah telah menerimanya. Walaupun saudara belum naik gaji, tapi percayalah telah menerimanya. Walaupun saudara ditekan oleh bawahan atasan saudara, tapi saudara percayalah telah menerimanya. Itulah namanya iman. Itulah namanya percaya yang dikatakan oleh Alkitab. Walaupun musim belum berganti, tapi percayalah bahwa musim itu akan berganti. Amin. Katanya siapa? Alkitab. Ya, saudara mau percaya sama sikon, situasi dan kondisi, atau saudara percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan? Musim pasti berganti. Lagu apa itu? Musim pasti berganti. Terus? Nah, walaupun musim berganti, tetapi kasih Tuhan tetap. Walaupun apa yang engkau katakan belum terjadi, tapi percayalah apa yang dikatakan Tuhan. Apa yang kau minta dan doakan itu pasti terjadi. Haleluya. Ya. Jadi walaupun saudara pergi ke kantor, pulang masih belum menghasilkan sesuatu, jangan lemah percaya saudara. Ya. Percayalah telah menerima, tambah semangat. Semuanya pasti terjadi. Semuanya pasti terjadi. Semuanya pasti terjadi. Ucapan saudara itu adalah mendeklarasikan firman Tuhan. Tahu artinya mendeklarasikan? Belum berubah. Tapi saudara bilang,
waktu pulang belum berubah kondisinya. Saya percaya semuanya pasti berubah. Ucapan saudara itu artinya mendeklarasikan firman Tuhan. Mendeklarasikan adalah saudara itu mengucapkan firman Tuhan. Apa yang saudara percayai dan semuanya itu pasti berubah. Bagaimana kalau saudara sakit? Sama. Kalau saudara sakit, walaupun dokter itu mengatakan ini tidak bisa disembuhkan, percayalah telah menerimanya. Menerima apa? Allah menjadi manusia. Supaya yang lemah menjadi kuat. Yang miskin menjadi kaya. Yang sakit menjadi sembuh. Jadi saudara dan saya harus memiliki percaya seperti Tuhan. Waktu Tuhan itu mengucapkan kepada pohon ara, mulai sekarang engkau tidak akan berbuah lagi. Mulai sekarang tidak ada seorang pun yang akan memakan buahmu. Saudara, pohon ara masih hidup. Tetapi Tuhan Yesus percaya bahwa apa yang dikatakannya itu pasti terjadi. Dan saudara ditinggal pergi. Batinnya Tuhan Yesus. Apa yang aku ucapkan itu pasti terjadi. Jadi, walaupun saudara tinggalkan pekerjaan dan saudara pulang ke rumah dan itu belum ada perubahan, tapi percayalah itu pasti terjadi. Saudara besok datang lagi ke kantor, belum ada perubahan. Tapi percayalah telah menerima. Saudara pulang lagi, belum ada perubahan. Datang kembali ke kantor, belum ada perubahan juga, percayalah telah menerimanya. Saudara pergi sakit, pulang sakit, percayalah telah menerimanya. Saudara pergi lagi, pulang lagi masih sakit, percayalah telah menerimanya. Saudara pergi lagi, pulang lagi, jangan bosan-bosan mendeklarasikan firman Tuhan bahwa semuanya pasti terjadi. Itulah namanya iman. Nah, demikian juga di dalam rumah tangga. Kalau saudara sudah percaya bahwa suami saudara atau istri saudara itu berubah, sudah minta sama Tuhan kan? Percayanya telah menerima. Pulang ke rumah suami atau istri atau anak atau orang tua belum berubah. Apa yang saudara lakukan? Tuhan, aku percaya saya telah menerima, bukan akan menerima. Betul? Telah menerima. Telah menerima, bukan akan menerima. Telah menerima. Saudara pasti secara alamiah, secara natural, saudara bilang, aduh suami, kamu kok belum berubah lagi. Ya kan? Pasti gitu kan? Ya apa enggak begitu? Iya. Aduh, kamu kok belum berubah lagi. Tapi waktu engkau menghadapi suami, percayalah bahwa kamu telah menerima bahwa suamimu itu adalah suami yang sudah berubah. Yang punya suami, yang punya istri, yang punya anak, yang punya orang tua. Percayalah mereka telah berubah. Percayalah bahwa doa saudara sudah didengar Tuhan. Sudah, percayalah mereka telah menerima perubahan itu. Saudara pergi lagi ke kantor. Balik lagi ketemu orang-orang yang sama yang belum berubah. Waktu belum berubah, apa yang saudara lakukan? Percayalah telah menerima. Wajah saudara itu kelihatan kalau wajahnya sudah menerima. Oh, gerakan saudara itu kelihatan adalah gerakan yang sudah menerima. Kelihatan. Orang bisa membaca.
Suami, istri, orang tua, anak, saudara bisa baca. Wih. Jadi Tuhan yang akan merubah suami, istri, orang tua dan anak. Walaupun aku ini masih jahat. Kata yang saudara imani tadi. Kok dia tetap baik ya? Iman saudara itu yang akan memindahkan gunung. Oke. Gampang kan? Inilah yang namanya iman. Ya kan? Saudara dan saya kan orang beriman. Orang yang beriman itu adalah orang yang percaya telah menerima. Ya kan? Ya saudara-saudara, saya udah kehabisan contoh. Ya. Kalau saya mau kasih contoh begini. Kalau saya itu punya satu lantai itu 20.000 ayam. Dan 20.000 ayam itu 3/4-nya lemes. Jadi tinggal 15.000. 5.000. Yang 15.000-nya itu lemes, sudah lemes semua. Saudara tahu nggak saya kalau jalan? Itu kan jauhnya 120 meter. Jalan ke sana, balik lagi. Waktu jalan saudara ke arah ke belakang, itu kan pasti jantungnya mau copot. Tahu nggak saudara? Itu loh saudara, yang di sini itu rasanya kayak melorot. Melorot, tahu melorot nggak? Kayak turun begitu. Apa yang saya buat? Saya tarik jantung saya. Saya jalan. Ya. Jadi itulah yang disebut Tuhan kepada Yosua. Kuatkanlah hatimu. Ya. Jadi kalau saudara menghadapi sesuatu yang tidak bisa berubah atau sesuatu yang belum berubah, kuatkanlah hatimu. Angkat jantungmu. Jalan. Sambil berdoa dalam roh. Lama sanda. Tuhan, aku percaya. Kalau berdoa dalam roh mesti harus ditafsirkan supaya otak kita mengerti. Tapi ayam nggak ngerti apa yang saya omong. Ya. Tapi kalau saya tafsirkan, si orang yang di sekitar saya pasti dengar. Nah Tuhan, aku percaya. Sambil tangan saya begini. Tuhan, aku percaya. Ya, aku percaya. Aku percaya. Ya. Jadi, saudara-saudara, kita harus percaya apa yang kita doakan telah menerima. Ya. Ini adalah praktek hidup sehari-hari di dalam kehidupan kita, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam kita. Loh, saya waktu pertama kali jadi marketing, saudara-saudara. Memang kalau jualan pasti mereka terima, kan enggak kan? Bener enggak, Van? Enggak, pasti enggak. Belum tentu terima. Banyak enggak terimanya. Tetapi saudara itu kalau mau masuk ke kantor atau ke pabrik, saudara menawarkan itu, mesti jantungnya diangkat. Terus berdoa dalam roh. Tuhan, aku percaya, aku telah menerimanya. Ya memang begitu. Namanya mendeklarasikan firman Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan membuat perjalanan kita berhasil dan beruntung. Ya. Jadi memang secara natural, secara alamiah itu tidak bisa berubah. Tetapi kita menggunakan yang namanya super atau supranatural.
super atau supranatural yang berasal dari Tuhan, ya, itulah yang kita gunakan. Tuhan bilang, percayalah telah menerima. Percaya telah menerima itu artinya saudara tidak menggunakan secara natural. Tetapi percaya telah menerima artinya saudara menggunakan super atau supranatural. Dan kita harus melawan yang natural itu dengan namanya supranatural. Ya. Kalau saudara ingin mengubah natural yang tidak bisa berubah, saudara harus gunakan yang namanya supernatural yang berasal dari Allah. Yang berasal dari Allah itu adalah kalau engkau minta, bahkan dibilang apa saja yang kamu minta, apa saja, opo wae, apa saja. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Apa? Anything. Ya kan? Ya saudara, apa saja. Apa saja. Kalau saudara pengen jodoh, ya, apa saja Tuhan akan kasih. Ya, apa saja. Opo wae. Ya, Tuhan akan kasih. Ya. Apa saja. Apa saja loh saudara. Ya, apa saja. Jadi ini tidak terbatas mengenai apa saja. Mengenai hanya sesuatu. Tetapi apa saja. Nah. Tapi harus percaya telah menerima. Lah kalau kamu percaya telah menerima, itu pasti hidupmu akan berubah. Yang dulu kerjanya malasan, karena percaya telah menerima jadi rajin. Karakternya langsung berubah. Aku percaya kok telah menerima. Aku rajin. Aku datang paling pagi. Aku kerja keras. Karena aku percaya telah menerima. Telah menerima apa? Saudara menjadi orang yang berhasil. Iya kan? Supaya gajinya naik turun. Naik turun. Ya. Saudara, kalau saudara jadi orang yang berhasil dari setiap apa yang saudara kerjakan, pasti saudara nggak ada yang bisa menahannya. Ya. Nggak ada. Atasan saudara yang bengis sekalipun, yang sangat berkuasa sekalipun. Ingat saudara, Nebukadnezar. Firaun. Walaupun dia bengis sekalipun, dia tidak bisa menahan Daniel, Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Dia juga tidak bisa menahan siapa itu namanya Yusuf. Kalau saudara adalah orang-orang yang berhasil dari setiap apa yang saudara kerjakan, nggak ada yang bisa menahan. Ya, nggak ada yang bisa nahan. Jadi yang penting, saudara percayalah sudah menerima, supaya apa saja yang saudara kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Nggak ada orang yang bisa nahan, saudara. Siapa yang bisa nahan? Nggak bisa. Ya. Firaun juga nggak bisa nahan. Loh, ada orang hebat yang namanya Yusuf. Gimana nahannya? Tambah dia minta tolong. Yusuf, jadilah engkau orang kedua di negeriku. Nah, kan begitu kan? Iya kan? Loh, iya kan? Jangan bisa ada yang orang nahan. Orang jahat sekalipun, setan pun nggak bisa nahan. Lihat. Siapa itu namanya? Ayub. Ayub pengen
iblis ingin membunuh Ayub. Membuat tidak berhasil. Hanya Tuhan bilang, jangan cabut nyawanya. Hartanya boleh kamu ambil. Tapi jangan ambil nyawanya. Kesehatannya boleh kamu ambil. Sampai dia garuk-garuk pakai apa? Beling. Ya. Tapi jangan ambil nyawanya. Saudara, kalau orang itu percaya kepada Tuhan, seperti Ayub pun. Ya. Ini kalau untuk istri-istri yang tertindas. Ini contoh ini untuk istri yang tertindas. Kalau saudara itu percaya telah menerimanya, saudara akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung dari setiap apa yang saudara kerjakan. Dan suami itu akan angkat tangan. Memang istriku ini luar biasa. Iya kan? Kalau nggak percaya, coba. Jadi percayalah kepada Tuhan seperti Esther yang percaya kepada Tuhan. Dia berdoa puasa bersama dengan bangsa Israel. Kemudian dia berhasil mengusulkan usulan supaya orang Israel tidak dibinasakan. Jadi saudara, percayalah telah menerima. Saya ini kan di atas nih, kan melihat wajah-wajah saudara. Kelihatan loh itu saudara yang percaya telah menerima atau tidak. Pengen saya tunjuk satu-satu. Saya ini udah belajar paralinguistik selama 4 tahun. Jadi saya ngelihat wajah saudara itu kelihatan ini. Mana percaya telah menerima sama belum. Ya, jadi apalagi suamimu yang tiap hari ngelihat kamu. Kalau hanya perubahan sebentar, tidak mencolok, dia nggak akan sadar. Tapi kalau saudara mencolok dan itu terus menerus, suamimu akan angkat tangan. Mami, kamu adalah mami terhebat. Atau istri bilang, papi, kamu adalah papi yang terhebat. Jadi itu kelihatan saudara. Kalau saudara itu percaya telah menerima. Maka itu Sahata sama Mbak Sri. Percaya. Percaya, Om, percaya. Percaya. Dia bilang percaya, saya kan bisa lihat saudara. Ini percaya betul telah menerima atau percaya omon-omon. Ya, setelah pulang saya tanyain. Gimana hasilnya? Belum seperti. Bela lagi. Percaya telah menerima. Berangkat lagi. Besok paginya ketemu lagi. Belum seperti lagi ya. Jadi saudara, orang percaya telah menerima. Itu dari wajah itu kelihatan. Dari ucapan itu kelihatan. Dari kata-kata kita. Dari gerak-gerik tindakan kita, itu kelihatan. Ya. Jadi, kalau orang lihat kalian, lihat kita, sudah berubah. Ya. Sudah berubah. Ya. Sudah berubah. Orang itu bisa melihat kita, tapi orang yang paling dekat dengan kita, itu melihatnya sampai lama. Karena dia tidak percaya perubahan kita. Oke? Ya. Orang lama, suamimu, istrimu, orang tuamu atau anakmu, itu bisa ngelihat kamu berubah, tapi aku nggak percaya gitu. Jadi butuh waktu lama. Lanjutkan. Maka semuanya akan berubah. Semuanya pasti jadi, percaya saja. Ya, oke. Sekarang saya mau bilang bahwa
kalau saudara tidak mengampuni, ya, kalau saudara tidak mengampuni, iman dan pengampunan. Kalau saudara tidak mengampuni, maka saudara itu namanya bohong. Ya. Saya percaya kepada Tuhan bahwa apa saja yang saya doakan pasti terjadi. Kamu kan percayanya kepada Tuhan bahwa apa saja yang saudara katakan pasti terjadi. Tetapi kalau saudara tidak mengampuni orang lain, namanya nggak percaya sama Tuhan. Kalau nggak percaya sama Tuhan, berarti ini kan supernatural kan? Nggak percaya kepada yang supernatural, kepada Tuhan, saudara juga tidak bisa percaya segala sesuatu itu bisa berubah secara supernatural. Nggak bisa. Jadi bukti orang percaya kepada Tuhan itu adalah dia mengampuni. Ya. Jadi kalau saudara tidak bisa mengampuni orang lain, saudara itu apa yang saudara percaya itu tidak akan terjadi. Enggak akan. Ya. Jadi mulai sekarang saudara ampunilah kesalahan orang lain seperti Tuhan mengampuni saudara. Kemudian percayalah bahwa apa saja yang engkau percayalah kepada Tuhan, bahwa apa saja yang engkau katakan pasti terjadi. Saudara, memang itu kadang lama terjadinya. Tapi kadang cepat. Kapan bisa jadi cepat? Saya bisa bantu, kapan bisa jadi cepat? Secepat engkau bisa mengampuni kesalahan orang lain. Ya. Secepat apa? Secepat engkau bisa mengampuni kesalahan orang lain. Ya, jadi kalau kamu bisa mengampuni kesalahan orang lain, mari kita baca ayatnya di dalam ayat 25. Satu ayat aja lama ya. Ini penjabarannya. Ini praktikumnya. Ini praktisnya. Ayat ini adalah teoritis. Tetapi ini penjabaran yang harus kita lakukan. Ya. Saudara-saudara percaya telah menerima itu sulit. Ya, sulit. Kita ini kan natural. Tubuh natural. Jiwa juga natural. Rohnya juga sudah natural karena roh kita sudah ditinggalkan oleh Roh Kudus. Jadi sudah alamiah. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk mengampuni kita. Sehingga kita dibenarkan, dikuduskan dan dimuliakan karena oleh darahnya. Apalagi dia telah memberikan Roh Kudusnya. Tidak sekedar tinggal di dalam kita, tetapi dia telah memenuhi kita dari roh, jiwa, dan tubuh kita. Sehingga saudara-saudara, Roh Kudus bisa tinggal di dalam kita. Nah, jadi saudara-saudara, kita ini layak. Layak. Kalau saudara dan saya mau. Kalau nggak mau, Tuhan itu tidak pernah maksa. Setan memang tukang maksa. Tapi kalau Tuhan tidak suka memaksa, dia memberikan kebebasan kepada kita. Siapa yang mau? Silahkan. Ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, Tuhan, aku percaya. Apa saja yang aku doakan, pasti aku menerima. Saudara berdoa itu, berdiri berdoa. Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Jadi, saudara harus lepaskan pengampunan. Ya. Jadi, kalau saudara, Tuhan aku percaya telah menerima. Apa saja yang aku kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Aku disembuhkan. Aku yang miskin menjadi kaya. Rumah tanggaku dipulihkan. Ampuni dulu kesalahan orang lain.
jangan menyimpan kesalahan orang lain. Ya. Jadi saudara-saudara dikatakan di sini supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Jadi kalau saudara tidak mengampuni, Tuhan juga tidak mengampuni. Bagaimana Tuhan membuat yang natural itu bisa berubah dengan supranatural yang daripada Tuhan, kalau Tuhan tidak mengampuni kita? Tuhan tidak mengampuni kita karena kita tidak mengampuni kesalahan orang lain. Jadi orang Kristen untuk menjadi berhasil itu mudah. Jadi orang Kristen untuk menjadi berhasil itu mudah. Kalau kamu percaya kepada Tuhan telah menerima. Percaya kepada Tuhan yang telah menerima itu adalah pekerjaan supernatural. Tidak natural. Bagaimana caranya mengubah yang natural, yang alamiah itu menjadi supernatural? Bagaimana yang natural, yang tidak mungkin berubah itu menjadi bisa berubah? Itu perlu Tuhan yang supernatural. Kalau engkau perlu Tuhan, supaya Tuhan bekerja seperti Tuhan mengampuni kita, kita pun harus mengampuni kesalahan orang lain. Tuhan selalu ampuni. Dan lupakan yang sudah. Jadi kita harus ikut seperti Bapak kita yang di surga. Yang mengampuni. Begitu kita diampuni, maka Tuhan akan mengerjakan yang namanya supernatural. Kemudian ayat yang ke-26. 26. Ya. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi saudara tidak akan bisa menerima yang namanya supernatural, yaitu natural yang dapat diubah dengan caranya supernatural. Coba kita lihat ayat 22. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aslinya itu percayalah seperti Allah. Allah menjadikan langit, langit itu jadi. Allah menjadikan laut, laut itu jadi. Allah menjadikan daratan, daratan itu jadi. Cukup dengan apanya? Ucapannya. Allah menjadikan bintang-bintang di langit. Cukup dengan ucapannya. Allah menjadikan binatang darat dan binatang laut dan burung-burung di udara. Cukup ucapannya. Kamu atau kita ini diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Dia. Jadi yang kita ucapkan itu pasti terjadi. Jadi jangan bilang begini, anjing lu. Nanti jadi anjing semua ya. Tapi nggak akan terjadi itu. Kenapa? Karena saudara tidak mengampuni kesalahan orang lain. Jadi saudara harus mengampuni kesalahan orang lain. Maka yang saudara ucapkan itu semuanya pasti jadi. Saudara kepengen enggak? Apa yang engkau ucapkan itu pasti terjadi. Iya. Ya. Walaupun saudara bangkrut. Kalau saudara mengampuni kesalahan orang, Tuhan mengampuni kesalahanmu. Tuhan akan mengerjakan pekerjaannya Dia. Supernatural. Kita bisa mengubah yang natural menjadi supernatural. Dan apa yang terjadi? Walaupun saudara bangkrut, akan dipulihkan Tuhan kembali. Walaupun saudara sakit, akan disembuhkan Tuhan. Walaupun saudara bodoh seperti saya. Saya ini mempromosikan ya. Walaupun saudara bodoh seperti saya, saudara bisa menjadi pandai. Walaupun saudara malas, karakternya jelek, bisa menjadi rajin, punya karakter yang baik. Jadi percayalah bahwa apa yang kau ucapkan itu pasti terjadi. Mulai sekarang
ucapkan. Ampuni kesalahan orang lain. Ucapkan apa yang saudara percaya dari Tuhan. Yang natural supaya bisa berubah dengan supernatural. Maka saudara mulai ucapkan, ampuni kesalahan orang lain, dan mulai ucapkan. Ya. Gampang kan saudara? Siapa di sini yang kepengen berhasil? Ada yang nggak pengen berhasil nih, kelihatannya si tante itu. Nah, kita percaya bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti terjadi. Bukan akan, tapi telah menerimanya. Walaupun sekarang belum, saudara harus banyak berdoa dalam roh. Supaya iman saudara dikuatkan. Nanti sampai rumah, oh Tuhan, apa saja yang aku kerjakan akan berhasil. Pasti telah berhasil dan beruntung. Mari kita